Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial part kedua ya, lanjutan dari tutorial instalasi package yang kemarin. Jadi tutorial pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana Anda bisa men-setting atau mengkondisikan si Laragon agar bisa diakses dari komputer lain di jaringan Anda. Jadi Anda bisa menjadikan komputer Anda sebagai server, lalu komputer-komputer yang lain sebagai klien, sehingga datanya bisa diakses oleh banyak komputer. Otomatis ini sangat penting sekali ya untuk usaha digital printing, di mana Dexprint biasanya akan lebih dari satu. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja. Yang pertama adalah kita masuk dulu ke Laragon. Kemarin saya sudah install di Giprint. Nah, ini ada Laragon. Tinggal double klik. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah Laragon. Laragonnya sudah jalan. Nah, sebetulnya untuk menjadikan Laragon ini bisa diakses di komputer lain, itu sebetulnya simple ya. Ketika Laragon ini di start all, seharusnya sudah terkondisikan. Hanya saja ada beberapa kondisi yang mungkin, oh saya sudah terlanjur begini, saya sudah terlanjur begitu, dan bagaimana mengatasinya ya. Sebelum masuk ke sana, disclaimer ya. Yang pertama, video tutorial ini tidak menjelaskan bagaimana Anda men-setup jaringan, men-setup IP, men-setting server DHCP, tidak ya. Saya tidak membahas tentang itu semua. Saya hanya membahas bagaimana agar Laragon ini bisa diakses di komputer lain yang masih dalam satu jaringan. Tentu saja di mana jaringannya sudah dikondisikan semaksimal mungkin. Oke. Nah, ketika Anda start all ya, sebetulnya tutorial ini terlewat dari tutorial pertama ya. Ketika Anda start all, dia sebenarnya akan langsung jalan. Oke. Nah, sebenarnya ketika pertama kali Laragon itu diinstal, pasti dia akan mengeluarkan Windows Security Alert. Security Alert ini adalah di mana port-port atau aplikasi yang digunakan untuk servernya itu dapat diakses dari luar ya, agar dapat diakses dari luar sehingga dia didaftarkan di firewall dan dapat diakses dari luar. Nah, sebetulnya cukup simpel. Anda tinggal centang semua ya. Anda centang semua lalu Anda allow access ya. Allow access. Maka secara otomatis port dan juga aplikasi yang dipakai seperti ini, MySQLD, Apache HTTP Server itu akan langsung didaftarkan di Windows Firewall dan otomatis boleh diakses dari luar. Nah, akan tetapi masalahnya adalah terkadang kita lupa ini akan langsung di-cancel karena kita tidak paham lah katakanlah, atau habit terbiasa karena kita tidak familiar lalu di-cancel. Toh kalaupun di-cancel ini pun tetap jalan sebetulnya. Oke, kita tunggu dulu. Kalaupun itu di-cancel, sebetulnya ini pun tetap akan jalan localhost-nya. Kita cek ya, apakah dia tetap jalan. Nah kan, tetap jalan. Akan tetapi, ini akan menyebabkan si localhost ini atau aplikasi digital printing yang sudah diinstal package-nya, itu tidak akan bisa diakses dari komputer lain. Itu yang jadi permasalahan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah seperti ini. Ini kita stop dulu. Solusinya simple. Oke, dia sudah stop ya, bisa di close. Kita masuk ke Windows Firewall. Windows, langsung aja Firewall. Nah, Firewall Advanced Security. Nah, setelah kita masuk ke Windows Firewall Advanced Security, kita masuk ke Inbound Rule. Nah, nanti seharusnya yang kita cancel itu akan membentuk seperti ini. Apache Server, MySQLD. Ini di delete dulu. Ya, tidak usah pusing-pusing, ini tinggal di delete saja. Oke, delete, selesai. Oke, jalankan lagi Laragonnya. Start all. Ketika window tadi muncul, ya, centang semua.
Ya, pastikan dicentang semua lalu di allow access. Oke, yang satunya sama, centang semua, allow access. Oke, selesai. Maka service, porting, dan aplikasi yang menjadi servisnya itu sudah bisa jalan di firewall. Ya, sudah bisa jalan dan diizinkan melalui firewall. Jadi, secara logika, Laragon ini sudah bisa diakses dari luar. Aplikasi yang ada di dalam Laragon bisa diakses dari PC lain. Nah, permasalahan berikutnya adalah sudah saya setting begitu, Mas, tapi kenapa masih tidak bisa jalan? Nah, itu sebetulnya masih butuh banyak, bukan Laragonnya yang tidak bisa jalan ya, maksudnya tidak bisa diakses dari komputer lain. Tapi kalau Laragonnya yang tidak bisa jalan, harus ada identifikasi lebih lanjut kenapa kok Laragonnya tidak bisa jalan. Mungkin portnya dipakai aplikasi lain atau yang lain sebagainya. Atau mungkin OS-nya yang bermasalah, ada banyak masalah kalau itu. Kali ini kita tidak akan membahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana agar bisa diakses dari PC lain. Nah, di sini kok masih nggak bisa jalan, Mas? Kita stop lagi. Kita pakai cara yang terakhir, ya. Cara yang paling mudah, cara yang terakhir. Yaitu kita masuk Windows Firewall, sama, ketikkan lagi firewall, tapi bukan di Advanced Security, tapi Windows Firewall. Masuk di tune Windows Firewall on or off. Nah, ini tinggal Anda matikan firewall-nya, maka otomatis akan bisa diakses dari komputer luar. Akan tetapi ini adalah cara yang berbahaya ya, cara yang berbahaya, opsi terakhir lah ya. Jadikan ini sebagai opsi terakhir, bukan opsi utama. Jadi jangan dijadikan opsi utama, tapi ini adalah opsi terakhir. Dan jangan pernah mengaktifkan opsi ini, ya, jangan pernah mengaktifkan opsi ini tanpa ada antivirus tambahan di komputer Anda. Karena resikonya Anda sendiri yang akan tanggung. Tahu sendiri ya, di luar sana ada yang namanya yang lagi ramai banget, yaitu ransomware. Itu cukup cukup mengesalkan dan cukup berbahaya untuk data-data Anda. Jadi jangan pernah matikan firewall-nya tanpa adanya perlindungan pihak ketiga seperti antivirus ya. Saya rekomendasikan Anda pakai yang namanya Asset. Oke, kalau sudah di turn off Anda tinggal oke, nanti bisa diakses di komputer lain. Di sini saya tidak akan mencontohkan bagaimana ketika Windows firewall-nya dimatikan ya, terlalu bahaya untuk saya. Maka di sini saya cukup memastikan bahwa servisnya sudah terdaftar dengan benar. Caranya adalah masuk ke firewall, advanced security, ya, sama seperti tadi, cek di inbound rule. Seharusnya sudah tercentang warna biru, ya, warna biru-biru. Nah, di sini ada private public, private public, private public, private public. Berarti dia boleh diakses dari private dan dia juga boleh diakses dari public, ya. Minim 4 ini harus dalam posisi tercentang biru dan statusnya adalah yes, enable action allow, override no. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah ini tinggal di start all, pastikan jalan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengakses aplikasi yang ada di Laragon dari PC lain ya. Saya punya PC yang OS-nya bukan Windows tapi dari Linux Ubuntu. Jadi benar-benar PC yang berbeda ya. Tidak ada manipulasi. Jadi PC-nya berbeda, IP-nya berbeda. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu IP-nya. Di sini ya, tinggal diklik kanan, open network sharing center. Tunggu dulu, di sini ada Ethernet. Diklik aja, lalu detail. IP-nya adalah 192.168.56.101. Ini adalah IP Windows-nya ya. Ini adalah IP dari Windows-nya. Nah, IP inilah yang akan kita jadikan target untuk memanggil aplikasinya. Oke. Selanjutnya tutorial akan berganti ke komputer selanjutnya. Ya, sekarang saya sudah ada di PC Linux saya. Nah, ini Linux ya, bukan Windows. Nah, ya, Linux ya. Oke, ini sekarang saya sudah ada di PC Linux. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengakses komputer yang sudah Anda setting tadi ya di komputer Windows Anda, server Anda. Nah, sekarang saya tinggal membuka browser, bebas ya. Saya buka Chrome.
Oke. Nah, saya buka Chrome. Lalu Anda masih ingat dengan IP Anda tadi? Nah, sebentar saya coba cek dulu. Oke ya. Nah, pada alamat address bar ya, URL-nya silakan Anda masukkan IP dari komputer Anda tadi yang terinstall Laragon ya, yang sudah terinstall package-nya. 6101. Oke, kalau sudah tinggal di enter. Yap, sekarang sudah masuk. Ini adalah aplikasi yang ada di PC server Anda tadi, yang ada di package Laragon, dan ini adalah PC yang berbeda. Cukup mudah ya untuk menjadikan Laragon itu sebagai server dan bisa diakses dari komputer yang lain. Pastikan Anda punya memori untuk bisa diakses dari PC yang berbeda, dan banyak orang pastikan Windows 10-nya punya memori yang cukup ya, mungkin sekitar 8 atau 16 GB. Ya, syukur-syukur kalau bisa sampai 32 GB. Jadi dia punya cukup space yang besar untuk bisa menerima semua request dari komputer yang lain. Oke. Kita coba login dulu. Admin. Password. Oh. Oke. Bisa ya login. Untuk tutorialnya how to use ada di video tutorial ya. Ini adalah link-link dari YouTube, silahkan Anda klik, Anda bisa lihat-lihat terlebih dahulu sebelum memulai menginput data di aplikasi ini. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini membantu untuk Anda yang ingin menjadikan Windows 10-nya sebagai server sementara ya. Saya bilang ini server sementara. Untuk menjadikan server, pastikan bahwa Windows 10 Anda adalah original ya. Saya tidak merekomendasikan jika Windows 10-nya adalah versi Pak Tani ya, atau bajakan, karena di dalam Windows bajakan itu ada banyak sekali masalah. Maka saya sarankan untuk menggunakan Windows yang asli ya, agar tidak terlalu banyak masalah yang terjadi. Sebetulnya ini akan cukup low maintenance, jadi tidak perlu sering-sering di maintenance karena memang sudah didesain seperti itu. Database-nya juga sudah menggunakan database yang cukup low maintenance ya, tidak perlu di maintenance secara berkala per bulan atau per 2 bulan atau per tahun. Sebetulnya tidak usah. Yang pasti adalah pastikan Windows-nya selalu dalam kondisi yang baik ya. Dan Windows yang baik adalah Windows yang original. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga tutorial ini juga dapat ikut memajukan usaha digital printing Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.